Berada di negara yang sangat menjunjung toleransi dan kebinekaan, sudah seharusnya untuk kita menerapkan jiwa nasionalisme pada diri kita. Melihat anak-anak zaman sekarang yang sudah menyusut rasa nasionalisme pada negara, alangkah baiknya kita membantu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme tersebut pada mereka. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dalam menanamkan rasa nasionalisme pada anak, agar anak bisa mencintai negaranya sendiri, maka ia harus mengenal tanah airnya dengan lebih baik. Di samping melalui berbagai pelajaran yang ada di sekolah, ada banyak cara lain untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada anak. Seperti halnya di sini, kami bersosialisasi, terjun langsung kepada mereka dengan memberikan materi-materi seputar sejarah Pancasila, pahlawan-pahlawan, lagu-lagu wajib, dan lagu-lagu daerah. Dengan mengenal sejarah dan nilai kehidupan dari ideologi kita, serta mengenal pahlawan dan lagu-lagu, maka akan tumbuh dan meningkatlah rasa nasionalisme dan cinta terhadap negara. Nasionalisme itu artinya ada paham, sebuah paham tentang bagaimana orang harus mencintai negaranya, tanah airnya. Nah, ini biasanya berbeda dengan agama ya, berbeda dengan agama. Tapi nasionalisme itu bisa beririsan dengan ajaran agama juga. Misalnya dalam Al-Quran itu ketika orang disebut berjihad tidak selalu membela agama, tapi membela tanah airnya. Ketika dia diusir dari tanah airnya, diperangi, itulah nasionalisme gitu ya. Bagaimana kita membentuk cinta tanah air. Anak-anak zaman sekarang telah menyusut rasa nasionalismenya pada negara. Mereka lebih cenderung mengikuti serta mengenal budaya luar dibanding dengan budaya kita sendiri. Dengan cara mereka mengandalkan teknologi yang ada, yang mana seharusnya teknologi ini untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia luar demi meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita. Pengenalan serta pengetahuan mereka tentang negara kita sangat minim. Untuk itu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri mereka yaitu bisa dengan cara bersosialisasi, terjun langsung pada mereka dengan memberikan materi-materi seputar sejarah Pancasila, pahlawan, lagu nasional, serta lagu daerah. Antusiasme anak-anak itu aktif gitu loh, apalagi pas lagi materi-materi nyanyi-nyanyi, mereka tuh semangat, nebak-nebak pahlawan. Bagus sih, pokoknya the best. Ya seneng dong, karena kayak zaman sekarang bocil tuh kayak gak ada yang mau disuruh nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu bangsa tuh gak ada yang mau. Cuma pas kemarin kita dateng, kita nyanyi, mereka tuh semangat. Bahkan kayak, siapa nih yang mau? Aku kak, gitu. Kayak keren banget pokoknya. Yes. Jadi ada yang sifatnya pendidikan formal, ada yang sifatnya ekstrakurikuler,
dan atau pendidikan non formal. Itu harus ada gabung keduanya gitu ya. Kalau yang pendidikan formalnya kan melalui materi-materi kan, betul. materi ajar, melalui lagu-lagu, melalui kesenian dan sebagainya. Lagu Indonesia Raya. Tentang dulu Bang Jos. Sebutkan Pancasila kedua dan lambangnya. Ayo bunuh diri. Dan tepuk tangan. 100. Darul. Saya tepuk tangan buat Darul. Materi yang saya sampaikan kepada anak-anak yaitu materi tentang mengetahui dan memahami arti dari Pancasila dan juga mengetahui dan memahami lebih dalam makna-makna dari lambang Pancasila. Sila keberapa? Tiga. Apa itu bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kenapa Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin? Gini deh, kalau kalian kepanasan terus kalian berteduh di bawah pohon beringin, kalian ngerasain apa? Teduh gitu, adem gitu kan. Nah gitu juga negara Indonesia itu, sebagai masyarakat Indonesia itu berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu seperti pohon beringin. Pohon beringin ya, jangan pohon pisang. Materi yang disampaikan kepada anak-anak sangat berdampak baik karena saya lihat anak-anak sangat antusias dalam mempelajari dan mendalami arti dari Pancasila. Dan diharapkan untuk kedepannya agar anak-anak dapat mendalami dan juga mengamalkan arti dari Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian dari sisi anak muda juga sama sebenarnya, sekarang itu harusnya menatap kembali dulu para pendiri bangsa seperti apa, meneladani para pejuang kemerdekaan, mengambil sari hikmah tata laku yang sudah mereka perjuangkan ke bangsa. Jadi kalau anak muda yang sudah berpikirnya ke depan, lalu dia juga melihat pada wajah patriotisme masa lalu para pejuang, ini akan baik nih. Jadi ke depan anak muda itu semakin kompetitif, semakin unggul, tapi juga dia bangga terhadap bangsa Indonesia. Apa namanya, penting bangsa Indonesia, cinta tanah air, dan semakin patriotik. Jadi bukan sekedar mendapat sesuatu ke depan, tapi juga semakin patriotik. Ini yang dua-duanya harus ini ya, saling combine, baik pemerintah maupun masyarakat. Pasti udah tahu ya beberapa pahlawan Indonesia. Saya sendiri, saya memaparkan materi tentang tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Dia bisa kasih contoh satu? Ayo kata Dirman. Ada lagi? Siapa? Soekarno. Menurut saya ada beberapa anak yang antusias banget dengan materi yang saya paparkan. Karena anak tersebut dari awal aktif dan mendengarkan sekaligus memahami dan bisa menjawab materi yang saya paparkan. Enggak. Coba Pari tahu nggak? Namanya siapa? Hah? Ana. Ana tahu Kartini? Tahu? Hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya menyampaikan materi tentang lagu kebangsaan, lagu nasional, saat saya menyanyikan bareng-bareng dengan anak-anak lagu Indonesia Raya dan lagu dari daerah masing-masing. Saya juga sangat senang saat menyampaikan materi kepada mereka dan mereka juga layak untuk mendapatkan hadiah yang kita berikan. Lagu yang diajarkan kepada anak-anak yaitu tentang lagu nasional. Yang pertama itu Indonesia Raya, yang kedua Bagimu Negeri, dan yang ketiga itu Hari Kemerdekaan Indonesia. Hiduplah Indonesia. Agustus tahun 45. Ya mungkin di lagu Indonesia Raya dan lagu Hari Kemerdekaan mereka sudah menghafalnya sebelumnya, tapi di lagu Bagimu Negeri menurut saya ini lagu yang tidak terlalu populer di mata anak-anak. Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan anak-anak dapat mengetahui lagu nasional selain dari mereka yang ketahui, seperti Bagimu Negeri dan yang lain-lain. Ada seorang anak yang membuat saya tertarik karena dia
sangat antusias dan humoris. Dan perasaan saya setelah menyampaikan materi saya sangat menyenangkan. Karena bahwasannya saya sadar akan pentingnya rasa nasionalisme ditanamkan sejak usia dini. Jadi kita harus selalu memupuk anak muda ini untuk selalu menjaga nasionalismenya. Kalau enggak, maka ini ke depan akan semakin sedikit, akan semakin kecil rasa nasionalisme muda. Itu bagi saya sih masih punya harapan sebenarnya muda mengembangkan, memperkuat nasionalisme agar mereka kemudian tidak kehilangan rasa pengabdian kepada negara. Semangat pengabdian negara itu yang dihimpun atau yang berasal dari nasionalisme. Anak-anak sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti acara yang kami buat. Terus pesannya itu semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna bagi mereka serta mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Panitia sangat bersemangat dan antusias dalam menjalankan acara ini dari awal sampai akhir dan mereka mempersiapkan semuanya secara matang dan baik.